Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kitab tafsir karya ahli tafsir abad ini, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari ayat yang ke-45 ayat 43 ya. Kita selesai dari ayat yang ke-43 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-44. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Atamuruna an-nasa bil bir. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, yaitu tidak memerintahkan diri kalian untuk berbuat kebaikan. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian, wahai Bani Israel, tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang dia melupakan diri mereka dari kebaikan, atau memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan sementara dia melupakan dirinya sendiri. Padahal dia tahu, berilmu, mengerti. Seperti kondisi Bani Israel, memerintahkan manusia untuk beriman dan melakukan kebaikan sementara mereka tidak beriman dan tidak melakukan kebaikan, mengingkari sebagian yang ada dalam Taurat, karena di dalam Taurat disebutkan ciri-ciri seorang Rasul yang akan datang, tetapi mereka menyembunyikannya, tidak mengamalkannya. Padahal mereka tahu, faham, mengerti, berilmu. Sehingga kata Allah, afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Ini juga peringatan kepada kita,
walaupun ayatnya adalah sebabnya tentang Bani Israel, tetapi ini umum juga untuk setiap orang, termasuk kita. Agar kita tidak hanya memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, sementara diri kita jauh dari kebaikan tersebut, melarang manusia dari kejelekan, sementara kita melakukan kejelekan tersebut. Ini adalah amalan yang tercela. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, maknanya atamuruna an-nasa bil bir, apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan albir, kebajikan? Apa makna albir? Ay bil imani wal khair. Yaitu apakah kalian memerintahkan manusia untuk beriman dan melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Maknanya tatrukunaha an amriha bidzalik, yaitu kalian meninggalkan diri kalian sendiri, tidak memerintahkan diri kalian untuk melakukan kebaikan tersebut. Orang lain diperintahkan untuk melakukan kebaikan tersebut, dirinya sendiri tidak diperintahkan untuk melakukan kebaikan tersebut. Walhal, padahal keadaannya, wa antum taslunal kitab, kalian membaca Alkitab, yaitu kalian tahu, berilmu, faham, mengerti. Afala ta'qilun, maka tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Tidakkah kalian mengerti, faham? Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wa summiyal aqlu aqlan li'annahu yaqilu bihi ma yanfa'uhu minal khair. Akal itu dinamakan akal karena akal itu digunakan untuk memahami perkara-perkara yang bermanfaat, seperti al-khair, kebaikan itu bermanfaat. Akal digunakan untuk memahami kebaikan-kebaikan yang bermanfaat. Bisa membedakan mana baik, mana jelek. Wa yan'aqilu bihi amma yadurruh, dan akal itu bisa digunakan untuk menilai perkara-perkara yang membahayakannya. Sehingga dikatakan akal itu dinamakan dengan akal, karena bisa untuk memahami kebaikan yang bermanfaat dan bisa untuk menilai keburukan atau mudarat yang berbahaya. Oh ini baik, oh ini jelek. Wa dzalika anal aqla yahutsu sahibahu an yakuna awwala fa'ilin lima ya'muru bihi. Dan yang demikian karena akal itu mendorong pemiliknya untuk menjadi orang yang pertama melakukan perkara yang diperintahkan oleh akal. Jadi akal itu mendorong pemiliknya, mendorong orangnya untuk menjadi orang yang pertama kali melakukan perintah akalnya. Akalnya mengatakan demikian, maka dia si pemilik akal ini orang yang paling pertama. Didorong oleh akal untuk menjadi orang yang paling pertama melakukan apa yang diperintahkan oleh akal.
Wa awwala tarikin lima yanha'an. Dan akal itu mendorong pemiliknya untuk menjadi orang yang pertama kali meninggalkan apa yang dilarang oleh akal. Akalnya mengatakan, oh jangan, ini berbahaya. Akal mendorong pemiliknya untuk menjadi orang yang pertama meninggalkan perkara yang dilarang oleh akal. Ini berbahaya. Maka dia mestinya jadi orang yang pertama untuk meninggalkan perkara tersebut. Maka sekarang kaitannya, faman amara ghairahu bil khair walam yaf'alhu, maka barang siapa yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, si pemilik akal ini tidak melakukannya, dia memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan tetapi dia sendiri tidak melakukannya, au nahahu 'anisyarr falam yatrukhu, atau dia melarang manusia atau melarang orang lain dari keburukan sementara dia tidak meninggalkan keburukan tersebut. Orang yang seperti ini dalla ala adami aqlih wa jahlih. Ini menunjukkan orang ini enggak dipakai akalnya. Dalam kata lain, orang seperti ini enggak punya akal. Wa jahlih, dan menunjukkan kebodohan dia. Kenapa? Karena mestinya tadi akal itu mendorong pemiliknya untuk menjadi orang yang pertama kali melakukan perintah akalnya. Akalnya mengatakan, oh ini baik, kerjakan. Mestinya pemilik akal dia yang pertama kali mengerjakan hal tersebut. Dan menjadi orang yang pertama kali untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh akalnya. Akalnya mengatakan, oh ini jelek, berbahaya. Maka mestinya dia menjadi orang yang pertama kali untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh akalnya. Maka orang yang dia memerintahkan orang lain berbuat kebaikan sementara dia sendiri tidak melakukannya, atau dia melarang orang dari kejelekan sementara dia melakukannya, maka orang seperti ini dalla ala adami aqlih wa jahlih, menunjukkan bahwasanya orang ini enggak punya akal. Wa jahli, dan menunjukkan bodohnya orang ini. Sehingga Allah katakan, afala ta'qilun? Kenapa kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, sedangkan kalian membaca Alkitab? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berpikir, mengerti, faham? Maka orang seperti ini menunjukkan dia tidak punya akal dan menunjukkan bodohnya orang tersebut. Khususon, terkhusus, idza kana aliman bidzalik, kalau dia berilmu tentang hal tersebut. Seperti yang dalam ayat ini, wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab, artinya dia berilmu, tahu, mengerti. Qad qamat alaihil hujjah, dan juga telah tegak hujjah kepadanya. Telah tegak hujjah, dalil dan yang lainnya. Dia faham, mengerti. Tetapi dia tidak mengerjakan kebaikan tersebut dan tidak meninggalkan keburukan tersebut. Kemudian qala Syekh rahimahullahu taala, wa hadhil ayatu, dan ayat ini wa in kanat nazalat fi sababi Bani Israil, walaupun ayat ini turun tentang sebab Bani Israil, fahiya amatun likulli ahad, tetapi ayat ini umum, mencakup setiap orang.
orang yang melakukan seperti ini dia pun akan tercela. Seperti Bani Israel tercela, memerintahkan manusia berbuat kebaikan sementara mereka tidak melakukannya, melupakan diri mereka sendiri, padahal mereka membaca Alkitab. Walaupun ayat ini turun tentang sebab Bani Israel, tetapi ini amatun likulli ahad, umum mencakup setiap orang. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saff ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Maka sangat besar kebencian atau murka di sisi Allah. Sangat besar kebencian Allah antaqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Sehingga ayat di atas umum untuk setiap orang. Khitab di sini untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Maka sungguh sangat besar kebencian Allah, kemurkaan Allah, jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Kemudian, apakah ketika orang yang memiliki ilmu pengetahuan tadi, memiliki ilmu, kemudian dia belum mengamalkan ilmunya, tidak melakukan atau melaksanakan ilmu atau mengamalkan ilmu yang dia miliki, kemudian apakah dia nggak boleh untuk memerintahkan orang lain untuk mengerjakan kebaikan? Dia tahu ini kebaikan, sementara dia tidak melakukannya. Apakah dia tidak boleh untuk memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan dengan alasan dia belum melakukannya? Paham maksudnya? Atau ketika dia melakukan keburukan, dosa misalkan, apakah orang ini nggak boleh melarang orang lain untuk berbuat dosa? Misalkan dia rokok misalkan, dosa. Tetapi apakah dia tidak boleh melarang orang lain? Paham maksudnya? Oh, kamu jangan merokok. Paham maksudnya? Akan dibahas di sini oleh Syekh. Walaysa fil ayati anal insana idza lam yakum bima amara bihi annahu yatrukul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Nah, ini jawabannya. Di dalam ayat ini tidak ada penjelasan atau tidak ada makna bahwasannya seseorang itu apabila dia tidak melakukan perkara yang diperintahkan, kemudian dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ayat ini maknanya bukan seseorang itu kalau tidak melakukan kebaikan atau tidak melakukan perkara yang diperintah, kemudian dia karena alasan tadi tidak melakukan perkara yang diperintah, kemudian dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, kalaupun dia itu tidak melakukan dan melaksanakan perintah, maka tidak ada alasan baginya untuk apa?
meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap walaupun dia tidak melakukan kebaikan tersebut, ya, tetap mestinya dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Paham maksudnya? Nah, walaupun kondisinya tercela. Kondisinya dia tercela ini. Kenapa? Karena dia memerintahkan orang melakukan kebaikan, tetapi dia tidak melakukannya. Ini tercela. Tetapi lebih tercela lagi, ya, ketika dia tidak melakukan kebaikan dan tidak memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Paham maksudnya? Saya ulangi. Walaysa fil ayati anal insana idza lam yakum bima amara bihi annahu yatrukul amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar li'annaha dallat 'ala tawbih binisbati ilal wajibain. Nah, ayat ini maknanya bukan apabila seseorang tidak melakukan apa yang diperintahkan kemudian dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Li'annaha, karena ayat ini dallat ala taubih, hanyalah menunjukkan taubih, tercelanya binisbati ilal wajibain, tercelanya atau celaan terhadap dua kewajiban. Nah, terhadap dua kewajiban yang ditinggalkan. Nah, ayat ini menunjukkan tercelanya meninggalkan dua kewajiban. Atau ayat ini menunjukkan celaan binisbah yang berhubungan dengan dua kewajiban. Ayat ini menunjukkan celaan binisbah yang berhubungan dengan dua kewajiban. Wa illa faminal ma'lum, dan sudah maklum, sudah merupakan perkara yang ma'ruf, yang kita ketahui, anna 'alal insani wajibain, bahwasannya seseorang itu wajib melakukan dua perkara. Bahwasanya seseorang 'alal insani wajibain, ada dua kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang. Apa dua kewajiban tersebut? Amru ghairihi wa nahyuhu wa amru nafsihi wa nahyuha. Yang pertama adalah memerintahkan orang lain dan juga melarang orang lain, memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan dan melarang orang lain dari berbuat kejelekan. Ini yang pertama, kewajiban pertama. Kewajiban yang kedua, wa amru nafsihi wa nahyuha. Kewajiban yang kedua adalah memerintahkan diri sendiri untuk melakukan kebaikan dan melarang diri sendiri dari berbuat kejelekan. Jadi alal insan wajibain, anna alal insan wajibain. Manusia itu memiliki dua kewajiban. Pertama, memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan melarang orang lain dari berbuat kejelekan. Kemudian yang kedua, memerintahkan diri sendiri untuk berbuat kebaikan dan melarang diri sendiri dari berbuat kejelekan. Fatarku ahadihima la yakunu rukhsatan fi tarkil akhar. Perhatikan dua kewajiban tadi. Maka meninggalkan salah satunya, la yakunu rukhsatan fi tarkil akhar, tidak menjadi keringanan untuk meninggalkan yang lainnya. Paham maksudnya? Meninggalkan salah satunya, baik yang pertama tadi atau yang kedua, ini tidak menjadi rukhsah, tidak menjadi sesuatu yang membolehkan dia untuk meninggalkan yang lainnya. Artinya bukan berarti kalau dia tidak mengerjakan kebaikan tersebut, kemudian dia tidak memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan.
Paham maksudnya? Nah. Fa innal kamala an yakumal insanu bil wajibain. Nah. Karena memang yang sempurna itu adalah seseorang menjalani dua kewajiban tersebut. Ya. Memerintahkan diri sendiri untuk berbuat kebaikan dan melarang diri sendiri dari berbuat kejelekan. Juga memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan dan melarang orang lain dari berbuat kejelekan. Ini yang sempurna. Melakukan dua kewajiban ini. Ini yang sempurna. Wan naqsul kamil an yatrukahuma. Dan kekurangan yang sempurna, kekurangan yang sempurna adalah dengan meninggalkan keduanya. Tidak memerintahkan diri sendiri untuk berbuat kebaikan dan tidak melarang diri sendiri dari kejelekan, juga tidak memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan dan tidak melarang orang lain dari berbuat kejelekan. Meninggalkan kedua-duanya, ini naqsul kamil, kekurangan yang sempurna. Wa amma qiyamuhu bi ahadihima dunal akhar. Adapun sekedar melakukan salah satunya tanpa melakukan yang lain. Misalkan dia tadi hanya memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarang orang lain dari kejelekan, sementara dirinya sendiri tidak diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan tidak diperintahkan untuk menjauhi kejelekan. Nah, kalau dia hanya sekedar melakukan salah satunya, falaisa fi rutbatil awwal, dia bukan orang yang berada pada tingkatan pertama tadi. Tingkatan pertama apa? Apa? Yang sempurna tadi. Nah, yang sempurna. Ya, rutbatul awal, tingkatan yang pertama tadi. Naam, aywa sempurna dalam dua kewajiban tersebut. Nah, sempurna dalam melakukan dua kewajiban tersebut. Dia perintahkan dirinya sendiri berbuat kebaikan dan melarang diri sendiri dari kejelekan. Juga memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarang orang lain dari berbuat kejelekan. Nah, ini tingkatan pertama tadi. Nah, yang paling tinggi. Kalau dia hanya melakukan salah satunya, baik perkara yang pertama atau perkara yang kedua, maka apa? Dia bukan menempati posisi yang pertama tadi, tetapi di bawahnya. Wa huwa dunal akhir. Di bawah yang pertama tadi, di atas yang terakhir tadi. Yang terakhir apa tadi? Kekurangan yang sempurna. Kenapa? Karena meninggalkan kedua-duanya. Meninggalkan kedua-duanya. Enggak memerintahkan diri sendiri, juga enggak memerintahkan orang lain. Enggak melarang diri sendiri, juga enggak melarang orang lain. Nah, kalau melakukan salah satunya, ini masih di atas yang terakhir tadi, tetapi di bawah tingkatan yang pertama. Paham ya? Wa aydon. Nah, ini pembahasan lain. Nah, alhasil, kesimpulannya bahwasannya ketika seseorang tidak melakukan atau melaksanakan perintah, itu bukan berarti dia harus meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tetap dia juga memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun posisinya dia tercela. Karena dia memerintahkan orang lain berbuat baik, sementara dia tidak melakukan. Dia melarang orang lain berbuat jelek, dosa, sementara dia melakukan. Taib, walaupun ini posisinya tercela, tetapi posisi yang seperti ini tidak menggugurkan kewajiban dia untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tetap dia diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena lebih jelek lagi kalau dia tidak melakukan kedua-duanya. Enggak memerintahkan diri sendiri untuk berbuat baik, juga enggak memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, enggak melarang diri sendiri untuk dari berbuat jelek, dan tidak melarang orang lain dari perbuatan jelek. Ini kekurangan yang sempurna.
Kemudian yang terakhir, wa aydon, dan juga fa innan nufusa majbulatun ala adamil inqiyadi liman yukhalifu qawluhu fi'lah. Dan juga jiwa itu, jiwa kita ini majbulatun, tabiatnya ala adamil inqiyad, tabiatnya itu enggak mau tunduk, enggak mau patuh liman yukhalifu qawluhu fi'lah. Tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada orang yang ucapannya itu berbeda dengan perbuatannya. Nah, tabiat seseorang, jiwa kita ini, tidak mau patuh atau tunduk kepada orang yang ucapannya itu bertentangan dengan perbuatannya. Sehingga kata Syekh, faktida'uhum bil af'al ablagh min iktidaihim bil aqwalil mujarradah. Mengambil teladan dengan perbuatan itu lebih ablagh, lebih jelas, lebih mengena, lebih menyentuh daripada mengambil teladan dengan sekedar ucapan. Faham maksudnya? Jadi orang itu biasa melihat, bagaimana amalan dia, pekerjaan dia, perbuatan dia. Dengan meneladani perbuatannya itu lebih menyentuh. Biasa orang lebih mengikuti apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Walaupun mungkin lisannya tidak mengucapkan. Karena meneladani dengan perbuatan itu lebih mengena daripada dengan sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan, kadang tadi dia hanya sekedar ngomong, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, tapi mafhum kalimat yang terakhir, memberikan teladan dengan perbuatan itu lebih mengena dari sekedar memberikan ucapan. Dan demikianlah jiwa kita. Jiwa kita, tabiat kita, tidak tunduk atau enggan tunduk kepada orang yang ucapannya menyelisihi perbuatannya. Dan juga tabiat kita itu lebih mengena kalau diberikan contoh dengan perbuatan dari sekedar diberi nasihat atau ucapan. Dan di dalam ayat ini juga terdapat faidah wajibnya seseorang mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Dan di sana terdapat celaan bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya.
dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang, kemudian dia dicampakkan ke dalam an-nar. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Didatangkan seseorang kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar. Kemudian keluar usus-ususnya, ya, karena siksa neraka. Fayaduru kama yadurul himaru birahah. Dia berputar-putar seperti berputar-putarnya himar, keledai, ya, pada porosnya. Fayastami'u ahlun nari alaih. Kemudian ahli nar, penduduk neraka, heran. Kenapa dengan orang ini? Ya. Disiksa dengan sedemikian dahsyatnya. Maka berkumpullah penduduk neraka. Fayaqulun, dan bertanya kepada orang ini, "Ai fulan masya'nuk?" "Wahai fulan, ada apa denganmu ini?" Ya. "Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah dulu engkau di dunia memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan, dan bukankah dulu engkau di dunia melarang kami dari kemungkaran? Qala, maka orang ini menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Iya, dulu aku memerintahkan kalian untuk berbuat kebaikan, tetapi aku tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Dan dulu aku melarang kalian dari kemungkaran, tetapi sementara aku malah melakukan kemungkaran tersebut. Ini ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Dzammu man lam ya'mal bi ilmih. Nah. Baik. Dan tentunya ya, lebih parah lagi, lebih jelek lagi ketika seseorang tidak melakukan yang baik dan juga tidak memerintahkan orang untuk berbuat baik. Nah, ini lebih jelek lagi, ya, dari hanya sekedar melakukan salah satunya. Nah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, na'am, seorang yang berilmu maka dia senantiasa berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Nah, dan senantiasa seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, dan diantara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Terlebih lagi bisa disampaikan ke yang lain, bisa didakwahkan kepada yang lainnya. Dan Rasulullah SAW banyak berdoa kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, seperti doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, baik. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.